masa silam, Kalimantan kerap digambarkan sebagai pulau hutan hujan tropis lebat yang dihuni aneka ragam hayati. Ragam kekayaan dan keindahan yang ada di dalamnya bak percikan surga yang jatuh di bumi Borneo. Sebagai salah satu wilayah yang memiliki luasan hutan terbesar ketiga di Pulau Kalimantan, wilayah Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi teratas di Indonesia yang berkontribusi terhadap emisi GRK dengan rata-rata deforestasi tahunan sebesar 132.500 hektar. Demi mencegah kerusakan yang lebih parah, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29% dari tingkat business as usual pada 2030 dengan pendanaan sendiri, dan sebesar 41% dengan dukungan internasional hanya dapat dicapai dengan melindungi hutan. Melalui Forest Investment Program 1 atau FIP1, yang merupakan bagian dari Rencana Investasi Kehutanan Indonesia yang didukung oleh program FIP yang dikelola oleh Asian Development Bank atau ADB dan International Finance Corporation atau IFC. Proyek ini fokus pada kegiatan-kegiatan REDD Plus atau Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation berbasis masyarakat. Implementasi program FIP1 ini dilaksanakan di 5 desa di wilayah Kabupaten Sintang dan 12 desa di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk di Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum atau TNB-KDS. Mengingat tingginya potensi untuk mengurangi emisi GRK dan kemiskinan, Kabupaten Kapuas Hulu dan Sintang dipilih sebagai daerah sasaran. Salah satu desa yang melaksanakan program FIP1 melalui kegiatan agroforestry di Kapuas Hulu adalah Desa Uluk Palin. Sebelum program beroperasi, kita sudah ada semacam pernyataan di mana lahan yang sudah kita tanam, kita pelihara, tidak akan bisa lagi seperti berladang atau dibakar seperti petani tradisional pada waktu itu. Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan fungsi hutan, FIP1 memfasilitasi kegiatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat antara desa dengan KPH yang mencakup lahan seluas 17.000 hektar dan memperbaiki 1.880 hektar lahan terdegradasi dengan peningkatan sistem agroforestry berbasis masyarakat. Selain Desa Uluk Palin, kegiatan agroforestry juga dilakukan di Desa Senangan Kecil di wilayah Kabupaten Sintang. Kemarin BIMTEK kami disampaikan itu pelatihan mulai dari kita pasang ajir sampai kita nyangkul, kita diajarin semua, sampai kita kapur untuk buang asam tanahnya, sampai kita mupuk. Kami dapat bibit itu 3.400 batang untuk kopi dengan jengkol. Terus tanaman selanya kita ada kopi dengan jagung kemarin. Bantuan ini diberikan tahun 2020 kemarin. FIP1 secara serius berupaya untuk memulihkan tutupan hutan dengan cara secara langsung melindungi kawasan hutan alam dari kebakaran hutan seluas 5.000 hektar dan 91.000 hektar secara tidak langsung melalui masyarakat peduli api. Juga rehabilitasi 6.000 hektar lahan terdegradasi melalui regenerasi alam berbasis masyarakat yang salah satunya dilaksanakan di Desa Pulau Majang. Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi bimbingan teknis dan pembentukan kelompok ANR. Setelah bimbingan teknis, kegiatan yang dilakukan awal oleh kawan-kawan kelompok bersama Resort Pulau Majang adalah pembangunan pondok ANR yang berada di lokasi Blok L. Kegiatan lanjutannya adalah pembersihan gulma dan patroli.
Yang menjadi tujuan utama dari patroli ini adalah mencegah jangan sampai lokasi ANR terbakar kembali. Mengingat selama ini sumber yang menyebabkan degradasi hutan di wilayah kerja Resort Pulau Majang adalah kebakaran hutan yang umumnya terjadi pada musim kemarau. Selain itu, FIP 1 juga selalu mengampanyekan kesetaraan gender dalam tiap kegiatannya dengan meningkatkan kapasitas perempuan melalui kegiatan-kegiatan produktif dan partisipasi mereka di ranah publik. Salah satunya adalah kegiatan kelompok hidroponik di Desa Pulau Majang. Kelompok hidroponik Kartika berjumlah 15 orang, semuanya ibu-ibu. Sebelum adanya FIP 1, di Desa Pulau Majang ini agak sulit sayuran. Ibu-ibu kurang beraktivitas. Tapi setelah adanya bantuan FIP 1, alhamdulillah ibu-ibu sudah mempunyai kegiatan. Ibu-ibu sudah mempunyai ilmu baru, menambah penghasilan. Dulu pekarangan kami ini penuh dengan rumput, sampah, tapi sekarang sudah penuh dengan tanaman. Sebelumnya mana ada tempat kita sayur paling pakis, mana ada sayur-sayur buah mentimun, kacang, mana ada. Tapi setelah ada kegiatan ibu-ibu ini, ya kita tinggal pesan, oh ibu-ibu kami mau udah ada tersedia selalu. Kami mendapatkan pelatihan membuat pupuk cair dan pupuk kompos. Dan setelah itu kami mulai menanam. Dan juga pupuk itu setelah kami buat itu kami diami 2 minggu. Setelah itu bisa kami pakai untuk memupuk tanaman. Dan kami sangat bersyukur sekali karena ekonomi kami sekarang sudah agak meningkat. Untuk kedepannya kami mau memajukan perkebunan ini. Guna menunjang segenap program yang ada, FIP 1 juga turut membantu pembangunan infrastruktur yang berfokus terhadap masyarakat seperti PLTMH, panel surya, PLTS, dan pasokan air bersih, serta perbaikan jalan desa binaan yang ada. Kalau di musim hujan memang air berlimpah. Tapi apabila di musim kemarau kami masih juga kekurangan air. FIP 1 telah memberi bantuan kepada kami berupa 2 bendungan air yang di atas, kemudian 2 tong air selengkap dengan rumah di Dusun Majang, dan 2 tong air selengkapnya dengan rumah di Dusun Radin Sura. Masalah penyaluran air bersih ini selain ke masyarakat, ke fasilitas umum juga kami alirkan seperti musala, rumah masjid, di rumah dinas kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Air tersebut sangat bermanfaat bagi kami. Pertama, kami sudah bisa minum, tidak lagi minum air danau, sudah bisa jualan es, dan lain sebagainya. Warga di sini sangat terbantu. Memiliki PLTS dengan penerangan tersebut sangat menolong warga ya dalam penerangan dengan bekerja, sehingga belajarnya juga bisa belajar malam, bekerjanya juga bisa dilakukan dengan malam juga bisa karena ada penerangan tersebut. Selain itu, peningkatan ekonomi tak luput dari perhatian FIP 1. Masyarakat diberdayakan untuk dapat tetap memperoleh tambahan nilai ekonomi tanpa merusak hutan. Kegiatan ini menghasilkan pendapatan serta penghidupan alternatif bagi masyarakat yang kemudian dapat mengurangi tekanan pada hutan. Pada saat yang sama, dengan melindungi hutan, masyarakat dapat beralih ke sumber daya alam lainnya untuk menambah pendapatan mereka dan meningkatkan kapasitas adaptasi mereka. Dari tahun 2019 itu ada program PIP 1 masuk ke Desa Nangalau. Mereka tuh ada membantu kelompok usaha madu itu yang berbentuk kemasan seperti jerigen, masker, sarung tangan, lalu
pakaian untuk kita mengelola madu itu sangat membantu untuk kelompok usaha madu. Pada tahun 2021 juga ada juga pembantuan tentang penjualan, manajemen, tentang kemasan, pemasangan label, itu semua dari PIP 1. Di situ kita juga diajarkan di waktu pelatihan tadi tentang panen lestari, panen madu itu yang baik. Itu sangat menguntungkan, Pak. Satu sarang tuh kita bisa panen 3 kali, 2 kali, itu tergantung bunga. Dari awal mula kami menjadi kelompok Bambu Gerai ini, sedatangnya dari FIP 1 yang selalu membantu kami dan selalu membina kami ditawarkan untuk menjadi kelompok kerajinan tangan. Ya, yang sedang kami buat itu topi, segala kerucut, baju tekalung, itu yang sedang kami buat sekarang ini. Puji Tuhan, kami sangat bangga dan senang hati karena dari ini membantu ekonomi kami. Kami mendapat bantuan rumah produksi beserta alat-alatnya melalui FIP 1, dananya dari ADB melalui BBTN BKDS. Rumah produksi ini dibangun pada tahun 2020 dan kami telah dilatih menggunakan alat yang ada di rumah produksi ini. Adanya rumah produksi ini, kami selaku muda-mudi Pulau Majang bisa mendapatkan ilmu baru, kegiatan baru, dan bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Resort Sepandan ini adalah salah satu resort wisata unggulan di Balai Besar Taman Nasional Gunung Grihun. Selain dengan resort terkenal, FIP Forest Investment Program ini bekerja sama dengan Balai Besar Taman Nasional Gunung Grihun untuk membangun infrastruktur wisata. Salah satunya adalah guest house premium, termasuk instalasi air dan juga pengembangan sumber daya manusia terkait dengan masyarakat dan petugas-petugas yang ada di resort Sepandan ini. Jadi dulu sebelum ada pembangunan wisata ini, wisata yang ke Pulau Sepandan itu tidak menarik untuk masyarakat. Kalau sekarang sudah ada wahana wisata, salah satunya wisata guest house, terus jogging track ke sana, terus ada juga sekarang yang terbaru adalah jembatan gantung, itu menarik masyarakat. Lewat pendekatan yang berkesinambungan dan berkemajuan, masyarakat didorong untuk dapat lepas dari kemiskinan melalui program-program produktif dan partisipatif dalam rangka menjaga hutan. Kami bersyukur sekali dengan ada program ini, sangat bermanfaat bagi kami berguna untuk masa depan kami. Besar harapan kita supaya program ini selalu berkelanjutan, dan besar harapan kita juga untuk kedepannya selalu meningkatkan keadaan dan perekonomian kita di tempat ini dengan program FIP 1 ini. Jadi harapan kita ke depan, mudah-mudahan dengan bantuan ini kita lebih bisa meningkatkan ekonomi kita lah selaku kelompok. Dengan mendorong pengelolaan hutan lestari atau PHL, proyek ini tidak hanya mengurangi emisi GRK, namun juga meningkatkan stok karbon, memberikan manfaat bagi penghidupan masyarakat, seperti pengurangan kemiskinan, penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat hutan, memperkuat hak pengelolaan lahan bagi masyarakat hukum adat atau MHA atas tanah adat mereka, dan peningkatan konservasi keanekaragaman hayati serta jasa lingkungan. Dan pada akhirnya, apa yang kita upayakan kini
dapat menjadi warisan berharga bagi generasi selanjutnya.